Oke, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu raksasa properti di Indonesia, Pakuwon Jati, atau yang biasa kita kenal dengan kode sahamnya PWON. Kita bakal lihat laporan tahunan 2024 mereka buat cari tahu apa sih yang bikin perusahaan ini begitu solid. Pasti familiar kan sama nama-nama ini? Kota Kasablanka, Gandaria City, Pakuwon Mall. Mungkin ini tempat kita jalan-jalan, belanja, atau sekedar lewat. Tapi, pernah kepikiran nggak sih siapa sebetulnya perusahaan besar yang ada di balik semua properti ikonik ini? Jawabannya, iya cuma satu nama itu. Nah, ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus kita lihat performa keuangannya, intip dari mana aja sumber duitnya, lanjut check up kesehatan finansialnya, dan terakhir, kita coba teropong strategi mereka ke depan. Oke, bagian pertama. Yuk kita kenalan dulu, siapa sih sebenarnya Pakuwon Jati alias PWON ini? Gampangnya gini, anggap aja mereka ini salah satu arsitek utama lanskap perkotaan modern di Indonesia. PWON itu perusahaan properti yang fokusnya membangun dan mengelola proyek-proyek skala besar, mulai dari superblok, perumahan, sampai mal-mal yang jadi pusat keramaian. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu angka. Gimana sih performa mereka di tahun 2024? Coba lihat, pendapatan total mereka itu berhasil tumbuh dari 6,2 triliun jadi 6,67 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka loh, ini tuh bukti kalau mesin bisnis utama mereka terus berjalan kencang dan sehat. Nah, yang lebih keren lagi, laba kotornya juga ikut naik. Artinya apa? Mereka nggak cuma berhasil naikin omset, tapi juga sangat efisien dalam mengelola biaya produksinya. Ini nih ciri-ciri perusahaan yang dikelola dengan baik. Lanjut ya, pendapatannya kan besar banget. Tapi pertanyaannya, duit sebanyak itu datangnya dari mana aja sih? Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menarik. Sebagian besar, yaitu 64% pendapatan PWON, itu sifatnya berulang, recurring. Datangnya dari sumber-sumber yang stabil, kayak sewa tenan mall, hotel, dan service charge. Ini tuh ibaratnya punya gaji bulanan yang pasti, yang bikin fondasi keuangan mereka jadi kokoh banget. Di tabel ini kelihatan lebih detail. Coba perhatikan, pendapatan berulang mereka itu tumbuh dari 3,94 triliun menjadi 4,3 triliun. Ini bukti nyata kalau aset-aset mereka, mal-mal dan hotel-hotel itu benar-benar jadi mesin uang yang bekerja keras secara konsisten. Oke, kita udah lihat pendapatannya. Tapi pendapatan besar belum tentu perusahaannya sehat kan? Yuk, sekarang kita general check up lewat laporan neracanya. Pertama-tama kita lihat dulu skalanya. Total aset mereka itu tembus 35,37 triliun rupiah. Wow, ini angka yang luar biasa besar yang ngasih kita gambaran seberapa masif kerajaan properti yang mereka bangun. Di sini kita bisa lihat struktur keuangannya. Total asetnya tumbuh, itu bagus. Tapi yang lebih penting, total ekuitas atau modal bersih perusahaannya juga ikut tumbuh. Artinya, perusahaan ini makin kaya bukan cuma karena utang, tapi karena nilai intrinsiknya memang bertambah. Oke, dengan aset dan kewajiban segitu besar, gimana sih cara mereka mengatur aliran keluar masuk uang tunainya? Ini juga nggak kalah penting. Laporan arus kas ini bisa kita baca kayak cerita 3 babak. Babak pertama, dari operasional bisnisnya, mereka berhasil menghasilkan kas masuk sebesar 3,35 triliun rupiah. Babak kedua, sebagian besar uang itu, 1,41 triliun, langsung mereka putar lagi untuk investasi, untuk membangun proyek-proyek baru. Dan babak ketiga, sisanya dipakai buat bayar kewajiban ke investor dan pinjaman. Ini siklus yang sangat sehat untuk sebuah perusahaan yang mau terus tumbuh. Nah, investasi besar-besaran tadi itu membawa kita ke bagian terakhir. Apa sih rencana mereka ke depannya? Jangan terkecoh ya lihat arus kas investasi yang minus. Dalam konteks ini justru kabar baik. Uang 1,41 triliun yang mereka keluarkan itu ibaratnya bahan bakar yang mereka pakai untuk menghasilkan pertumbuhan aset properti senilai 2,22 triliun. Jadi, mereka menanam uang untuk memanen aset yang nilainya jauh lebih besar. Ini nunjukin sebuah strategi yang sangat jelas dan klasik. Pakai keuntungan dari properti yang sudah jadi untuk membiayai pembangunan properti generasi berikutnya yang nantinya akan jadi sumber pendapatan baru di masa depan. Simple, tapi sangat powerful. Oke, jadi kalau mau diringkas, ada 3 poin utama yang bisa kita pegang. 1, model bisnisnya itu seimbang. Ada gaji tetap dari pendapatan berulang dan ada bonus dari penjualan properti. 2, neraca keuangannya solid banget. Dan 3, strateginya jelas. Keuntungan yang didapat langsung diputar lagi untuk jadi lebih besar. Sebenarnya apa sih rahasia di balik pertumbuhan mereka yang luar biasa ini? Mari kita cari tahu sama-sama.
Oke, kita langsung mulai dari angka yang paling utama. Sampai akhir kuartal 3 2025, pendapatan PWON itu berhasil tembus 5,12 triliun rupiah. Angka yang gede banget kan? Angka ini jelas nunjukin pertumbuhan yang signifikan. Jadi, pertanyaan pentingnya sekarang adalah, gimana caranya mereka bisa sampai di angka ini? Dan kira-kira, apa langkah mereka selanjutnya? Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu dapur pacu utama dari pertumbuhan PWON, yaitu kinerja pendapatan dan laba mereka. Lihat deh, pendapatan mereka itu naik dari 4,79 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Ini bukan cuma sekedar kenaikan biasa ya, tapi ini adalah sebuah tren positif yang kelihatannya kuat banget. Dan yang lebih penting lagi, pertumbuhan ini tuh bukan cuma di atas kertas. Laba kotornya juga ikutan naik sampai 2,84 triliun rupiah. Ini jadi tanda kalau profitabilitas perusahaan ini sehat banget. Tadi kita udah lihat angka-angkanya yang keren. Nah, sekarang waktunya kita intip resep di baliknya. Mari kita bongkar strategi apa aja sih yang jadi pondasi kesuksesan PWON ini? Ternyata, kesuksesan PWON di tahun 2025 itu ditopang oleh 6 pilar strategis yang solid, mulai dari ngebut jualan unit yang udah siap pakai, sambil manfaatin insentif pemerintah, sampai ke strategi cerdas buat ngembangin pendapatan berulang dan ngelola resiko keuangan dengan super hati-hati. Nah, semua pilar ini saling berkaitan dan ngebentuk fondasi pertumbuhan yang kokoh. Dari 6 pilar tadi, ayo kita fokus ke salah satu yang paling menarik, yaitu soal ekspansi dan proyek-proyek baru mereka. Soalnya, ini bisa jadi sinyal kuat tentang arah PWON di masa depan. Salah satu gebrakan besar mereka adalah mulai mengembangkan fase keempat dari super blok ikonik kota Casablanca. Wah, ini sih proyek yang udah ditunggu-tunggu banget sama pasar. Nggak berhenti di Jakarta aja, PWON juga melebarkan sayapnya sampai ke Semarang. Dengan akuisisi lahan yang strategis, mereka mulai membangun super blok Pakuan Mall di sana. Ini menunjukkan ambisi mereka buat mendominasi pasar di luar basis utama mereka. Tapi, strategi mereka itu bukan cuma soal bangun dan jual. Kunci utamanya adalah menciptakan aliran pemasukan yang stabil dan terus-menerus. Contoh paling pas ya, akuisisi hotel di Bali. Ini langkah yang cerdas banget buat menangkap potensi pasar pariwisata yang lagi terus bertumbuh. Dengan fondasi yang sekuat ini di tahun 2025, kita semua pasti jadi penasaran kan, kejutan apa lagi yang disiapin PWON buat tahun 2026 nanti? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Sampai sekarang, PWON ternyata belum mempublikasikan secara resmi strategi detail mereka untuk tahun 2026. Ini nih yang bikin kita harus sedikit jadi detektif untuk menebak langkah mereka selanjutnya. Meskipun begitu, kita nggak perlu nebak-nebak dalam gelap juga kok. Kalau kita perhatikan lagi langkah-langkah strategis yang udah mereka ambil sepanjang tahun ini, mulai dari ekspansi sampai fokus ke pendapatan berulang, itu udah kasih petunjuk yang sangat jelas tentang kemana arah perusahaan ini ke depannya. Optimisme ini juga bukan tanpa alasan. Pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2%. Nah, ini ibaratnya jadi angin segar yang menciptakan iklim yang sangat kondusif buat sektor properti, termasuk buat proyek-proyek ambisius dari PWON. Jadi, gambaran besarnya gini, kinerjanya solid, strateginya jelas, dan prospek pasarnya juga sangat mendukung. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah PWON mampu menjaga momentum yang luar biasa ini dan terus melesat di tahun yang akan datang? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.